Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Selamat malam Pocongers, kita ketemu lagi di podcast Ghost Photography Community atau podcast GPC. Kali ini kita kedatangan tamu Kang Yogi. Halo Kang. Ya, Sehat? sehat. Beliau ini Sekjen GPC yang udah malang melintang di dunia perburuan makhluk astral. Lokasi hunting kita akan bahas malam ini bersama Kang Yogi dan oh iya, ada 2 lokasi hunting nih. Yang menurut saya ya, jadi lokasi hunting itu penuh dengan kontroversial. Penuh dengan kontroversi maksudnya. Salah satunya di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Dan kebetulan Kang Yogi terlibat dalam ekspedisi itu dan untuk mengeksplor lebih jauh tentang apa sih lokasi huntingnya, kayak apa sih, sekontroversial apa sih lokasi huntingnya. Kita langsung aja tanya Sekjen GPC Kang Yogi. Oke Kang, Ya, kasih deskripsi tentang lokasi hunting waktu di Jawa Timur dulu deh. oke. Gimana? Kalau di Jawa Timur itu jadi kita kan dapat request nih dari fansnya GPC tapi yang di Surabaya. Oh, fans GPC ya, bukan undangan ya? Awalnya dari fans dulu. Iya, jadi dia nawarin ini mungkin karena sebelumnya field report dari teman-teman GPC Surabaya gitu terkait beberapa hunting itu udah menarik perhatian juga kan. Akhirnya dia manggil tuh bukan manggil, tadinya nawarin, nih ada nih tempat yang kayaknya cocok untuk dieksplor menurut si fans GPC ini. Nah, mendengar undangan dari fans GPC, kayaknya Surabaya tuh pengen ngundang kita kan waktu itu akhirnya. Dia bilang, ayo Kang, ini kan mumpung dari orang luar nih, gitu. Bukan rekomendasi dari kita, rekomendasi dari orang. Ada baiknya kalau kita ikut bareng-bareng lah, gitu. Nggak cuma dari Surabaya doang yang explore. Ya udah kan, akhirnya kita pergi tuh, gitu kan. Nah, kita pergi, kita sampai ke tempat ngumpul dulu di Surabaya kan untuk ketemu teman-teman juga. Terus kita juga nyari penginapan. Pokoknya singkat cerita, malamnya lah kita langsung ke daerah Gresik kalau nggak salah. Betul, Gresik itu jauh banget dari 1 jam lebih, hampir 2 jam Kang ya. Karena nyasar juga. Iya. Karena ternyata tempatnya itu agak sulit dijangkau sama map. Di mana Kang tempatnya Kang? Saya lupa ya. Namanya Di hutan gitu. Alas Alas Surawiti. ya, Jadi, Alas Surawiti. Ya, jadi situ kenapa dijadikan rekomendasi dari si penggemar ini itu karena awalnya isu yang beredar itu tempat itu untuk mencari pesugihan. Betul. Gitu. Mencari pesugihan kayak tuyul dan segala macam gitu. Cari tuyul. Santernya tuyul. Saya dengar nih Pocongers, memang waktu itu mitosnya itu tempat lokasi pesugihan untuk mencari tuyul tuh. Dan jadi memang saya untuk explore lebih jauhnya karena saya kecapean ya bawa kendaraan. Jadi Kang Yogi lah yang sampai interview, sampai ekspedisinya tuh tebingnya itu luar biasa. Nanti deh biar Kang Yogi lanjutin deh. Yeah. Jadi gimana Kang tadi pas tuyul tuh saya menarik tuh. Merinding tuh pas waktu kita on the way ke lokasinya tuh Kang. Iya. Nah, sebenarnya pas di posisi kita nyasar tuh itu sebenarnya udah nggak jauh tuh. Oh iya, Kita betul. hanya Ingat. kalau nggak salah tuh kita hanya tinggal masuk ke jalur kecil yang jalan kayak setapak. Karena sebenarnya gini Kang, lokasinya itu sudah mulai masuk pemukim sebenarnya. Mungkin disebut Alas Surawiti karena sebelumnya memang itu Mungkin berupa bekas kali ya, bekas hutan, hutan, iya. ya. Terus mulai masuk tuh orang membangun rumah dan segala macam gitu. Cuman memang kalau untuk prasarana seperti telekomunikasi memang kurang tuh kalau karena kan kita agak susah tuh. Sinyal. Kan kita rombongan GPC itu datang, itu kan nggak barengan sama si Penunjuk jalan itu. sama si event GPC ini kan. Dibilang nanti saya nyusul Mas gitu. Nah, itu tuh yang bikin kita lama. Tapi iya, kita nungguin betul. ketika kita lagi nungguin itu, memang kesaksian dari warga setempat, ya kita juga nggak tahu apakah mereka di situ cukup lama atau seorang pendatang juga. Mereka meyakini memang itu tempat pencarian pesugihan tuh. Sampai akhirnya kita ketemu si fans GPC-nya, bareng-bareng lah itu kita nyari jalan. Karena ternyata dia juga letak persisnya tuh nggak tahu gitu. Oh iya. Akhirnya nanya-nanya kan, itu Betul. yang jadi bikin lama tuh. Betul. Akhirnya ketemu tuh Alas Surawiti. Itu kalau nggak salah kan hujan tuh waktu itu.
Iya, sempat hujan, jadi sempat neduh, saya ingat tuh. Ya, Sempat neduh jadi juga. kita udah sampai tuh ke daerahnya, ke tempatnya, ke lokasinya lah. Lumayan dingin, Bang. Udah gitu capek nanjak kan, mobil nggak bisa Tinggi. naik tuh. Iya. Nah, jadi sebenarnya dari tempat kita berhenti, orang itu mau, oh benar memang, tapi di sini parkirnya. Nah, Betul. lokasinya itu ada sekitar hampir sekilo deh. Jalan kaki ya? Iya, jalan Betul, kaki. betul. Kita harus Sekilo. nyusurin tangga dan segala macam. Tapi itu sempat ketunda karena hujan deras. Iya. Badai waktu itu. Iya. Badainya tuh parah. Gitu kan, setelah sekitar setengah jam atau hampir sejam gitu kan, akhirnya reda kan. Tadinya kita mau mundur tuh gitu. Gimana nih, mau diterusin apa enggak? Karena kayaknya cuacanya nggak mendukung nih. Cuman karena kita mempertimbangkan si orang yang rekomendasiin ada di situ kan, kayaknya kalau nggak dieksplor sayang. Dan kebetulan kita udah sampai Surabaya jauh-jauh. Iya. Kalau gagal kan sayang Ya, juga tuh. karena akhirnya kita itu kan perjalanannya kita dari Surabaya itu jam 8. Iya. Jam 8 atau Sisa lah jam pokoknya kita Ah, berangkat. atau jam setengah 9 gitu. Nyampe sana sekitar jam setengah 11 karena nyasar tadi yang dibilang. Dan hujan itu hampir, ya pokoknya makan waktu hampir jam 12 deh gitu. Tapi ya karena kita menghargai sama fans GPC yang ngasih kan, ngasih rekomendasi, ya udah kita jalan tuh. Kita jalan. Kita pikir tempatnya tuh aman gitu lokasinya. Kenapa dibilang aman? Maksudnya jalannya nggak curam dan segala macam. Ternyata walaupun sudah di semen, sudah di apa namanya, aksesnya sudah diperbaiki sama orang-orang sekitar, tapi itu tetap bahaya kan. Betul, betul. Pertama, jalannya tuh banyak lumut, Licin. licin, Ditambah habis hujan waktu itu. ya dingin, lembab dan segala macam. Dan penerangan itu udah hampir nggak ada gitu loh, karena belum masuk gitu. Tapi jujur kan saya inget banget waktu kita setengah bukit kita mendaki itu lewat tangga, kita ketemu kayak makam, banyak makam di situ, dan saya udah sebetulnya jujur aja udah mulai jiper karena mulai udah capek, lelah dan ngantuk kali ya. Ingat nggak waktu di dalam hutan itu ada makam-makam dan itu gelap banget tuh kan? Oh iya, cuman kita masih nggak tahu kan itu makam apa kan Iya, gitu. betul. Dan dari situ masih jauh untuk naik lagi ternyata. Iya, karena ternyata pas kita udah nyampe itu kan, untuk yang tangga itu aja sekitar 500 meter sendiri deh, lebih malah. Dan itu baru nyampe ke tempat kuncen. Betul. Oh Nah. iya, kalau bisa dideskripsikan kemiringan berapa derajat tuh tangga tuh, kayaknya curang banget. Sebenarnya kalau untuk sudut kemiringan itu nggak terlalu, Kang. Untuk yang pertama ya, sebelum Ya, kita saya ingat kalau yang pertama masih kalau yang landai. pertama masih landai itu. Nah, dari kuncen sampai ke lokasi hunting itu baru tuh curam. Ya kita ini kayak gini deh, jalur kayak Gunung Gede Pangrango tuh. Itu mirip. Karena itu dia akhirnya jalurnya juga masih apa namanya, batu kali gitu yang dia susun. Terus ya pokoknya kontur tanah di sana yang dia bikin gimana caranya seperti mirip kayak tangga gitu. Tidak serapih ke yang sebelum nyampe Kuncen. Nah, kita pokoknya sampai Kuncen tuh. Ya, oke. Kita kan tergelitik ya, kalau mitosnya adalah mencari pesugihan, apakah benar gitu itu tempat untuk mencari pesugihan apa enggak? Ngobrol lah kita sama Kuncen tuh. Ya. Nah, dari Kuncen jadi kita dapat fakta baru di situ. Ada miskonsepsi. Jadi ada salah apa namanya? Salah penafsiran. Ternyata tempat itu bukan sarang pesugihan gitu loh. Walaupun akhirnya yang datang hanya tujuan mampir atau tujuan apa, tetap di baliknya ada pesugihan. Jadi menurut si Kuncen itu dulu tuh adalah makam keramat gitu. Makam salah satu Makam apa petilasan kan? Kalau makam, petisan makam Wali Songo dia bilang. oh, salah satu wali ya? Iya. Oke, wali. Ya, saya nggak tahu lah maksudnya istilah antara petilasan sama makam itu apakah bisa direlasikan apa enggak gitu. Cuman dia bilang ini sebenarnya tempat bagus. Bukan tempat untuk mencari pesugihan yang konotasi buruk. Mungkin saya di sini juga sedikit out of topic, tapi meluruskan pesugihan itu sebenarnya kalau dalam bahasa Jawa itu pesugihan itu cara mencari kekayaan.
Nah, pesugihan itu sering digunakan untuk orang-orang yang menggunakan alur sesat gitu. Sebenarnya secara harfiah, pesugihan itu kan mencari uang atau mencari harta. Menarik nih. Gitu. Alur sesat itu maksudnya gimana tuh? Kita pasti sudah sering mendengar ketika menyinggung masalah pesugihan itu nggak jauh-jauh dari dia menggunakan jin, dukun, menumbalkan sesuatu ya. atau mencari pokoknya alternatif lah. Padahal pesugihan itu adalah eh, cara orang untuk mencari harta, mencari kekayaan atau kayak mencari ya untuk saya hidup di dunia gitu loh. Jadi sebenarnya kalau misalnya bisa nggak sih orang kerja itu dibilang pesugihan? Bisa. Sugih itu artinya kaya kalau bahasa Jawa gitu. Nah, pesugihan itu maksudnya itu adalah sarananya untuk menjadi kaya. Tapi yang menariknya itu si Kuncen itu menolak tempat itu di image-kan sebagai tempat pesugihan. Nah, itu yang menarik, Kang. Gimana tuh kelanjutannya itu? Menurut si apa namanya? Si Kuncen dia bilang. Jadi memang dulu ada ceritanya. Orang di situ dia frustasi. Frustasinya itu dia bisnisnya gagal, terus mungkin ditipu orang. Pokoknya dia dalam usaha dia untuk mencapai sukses itu selalu gagal deh. Dia menemukan kegagalan. Sampai akhirnya dia saking frustasinya dia mencari tempat yang dia rasa bisa menenteramkan dia gitu. Datanglah ke situ. Sebenarnya dia juga pamit sama Kuncen yang terdahulu gitu kan. Saya nggak tahu di situ dulu ada beberapa generasi. Mau ngapain ke sini mas? Aduh saya cuma mau refreshing lah. Pokoknya bahasanya tuh secara normalnya dia pokoknya pengen menyegarkan pikiran. Dia pengen merenung, pengen apa ya, kayak dia udah depresi banget gitu. Dan akhirnya dia mencari ketenangan di lokasi itu gitu. Di petilasan itu, di makam wali itu. Saya nggak tahu dulu dia bilangnya wali siapa gitu. Nah, setelah dia cukup tenang gitu kan, setelah dia pamit, setahun kemudian orang itu ternyata sukses. Nah, yang jadi permasalahan adalah orang-orang di sekitar si orang yang depresi ini tadi. Dia berpikir dia datang ke situ itu untuk mencari pesugihan gitu. Oh, jadi image orang lain ya? Ya, jadi mungkin kalau kita coba reka adegan kayak nih orang kok tiba-tiba sukses nih, kaya nih, terus dia tanya, ya saya cuman bersemedi mungkin di dalam. Ya mungkin dianggapnya bersemedi atau bagaimana di lokasi itu tuh. Wah jangan-jangan di situ tempat pesugihan, kita bisa mencari apa segala macam di situ. Berarti di situ sudah ada salah persepsi dari banyak orang. Hanya karena satu orang ini ketika dia sukses, salah satu kayak cerita yang mendukung dia sukses itu datang ke sana. Oke. Mispersepsi dong itu. Iya, jadi akhirnya orang berbondong-bondong ke situ untuk nyari gitu kan. Oke. Itu yang menurut si Kuncen menjengkelkan lah ya. Maksudnya dia keselnya tuh ini tempat bagus dia bilang. Tapi kayak yang saya bilang di situ saya juga sedikit heran tuh. Karena di situ ada kata kunci yang bikin saya tuh saya sebagai orang bahasa ini juga kayaknya kurang ngena kalau untuk dibilang tempat ini adalah keramat. Ya. Gitu. Kata keramat ini tadi yang menjadi kayak semacam ganjelan tuh ketika saya dengar pernyataannya dia. Tapi gitu. yang menarik itu nggak hanya cerita orang yang sukses itu, Kang, dan dimispersepsikan oleh orang lain, tapi ada bantuan peran media juga waktu pengakuan si Kuncen tuh katanya. Jadi tempat itu sebagai tempat pesugihan itu bermula dari situ, betul, cuman disebarluaskan lagi dari media katanya, Kang. Ya akhirnya digodok media kan akhirnya yang tersanter sampai bahkan orang yang di luar Pulau Jawa juga. Betul, bukan dari warga situ, malah dari pokoknya di luar Gresik, di luar orang Jawa Timur percayanya akhirnya di situ tempat pesugihan. Bagi yang tahu ya, bagi yang tahu lokasinya. Itu yang menurut si Kuncen itu salah. Bahkan dia sempat minta tolong sama kita, tolong di-clearkan tempat ini bukan tempat pesugihan. Betul. Nah, tapi di sini ada yang ganjel juga, Kang. Gitu. Karena akhirnya saya juga menangkap
tujuan bukan tujuan ya, maksud si Kuncen itu iya untuk kita mengarahkan bahwa tempat ini bukan untuk mencari pesugihan gitu. Tapi dari bahasa yang dia sampaikan, dia itu maaf sedikit melebih-lebihkan lokasi tersebut. Kenapa saya bisa bilang kayak begitu? Kayak ya kalau misalnya kalian berdoa di sini pasti bisa terkabul lah gitu. Akhirnya saya mikir, ini kita muslim nih Kang. Kalau di benak saya pribadi ketika dia ngomong begitu seakan-akan lokasi ini itu lebih wah gitu daripada Mekah lebih gitu kan. superior. Nah, dan apa namanya? Ketika orang datang di situ tujuannya berdoa gitu. Padahal kalau yang saya tahu yang namanya ziarah gitu ya mendoakan siapa aja yang di situ supaya diterima amal ibadahnya, supaya diterima supaya diampuni dosa-dosanya gitu. Bukan sebagai ya akhirnya dia berdoa di situ dengan maksud tertentu dan di situ mungkin katanya lebih afdol. Nah, gitu loh. Di situ saya juga akhirnya terus sebenarnya nih apa ya pola logikanya si Kuncen ini jadi bagaimana sih sebenarnya gitu kan? Awalnya kita udah oke itu ya masalah tempat pesugihan betul kita sudah oke, kita akan meluruskan. Tapi akhirnya tuh di endingnya dia bilang ketika kita ziarah di sini tuh kita akan dipermudah, kita akan apa? Jadi seakan-akan tempat itu tuh benar-benar sakral dan ya akhirnya malah jadi kayak menggiring opini yang bedanya bungkusannya beda gitu. Packagingnya beda jadi maksudnya yang negatifnya bahasa negatifnya dibongkar, tapi dia tutupin dengan yang bahasa yang benar menurut dia. Tapi intinya di dalamnya tuh masih mengharapkan orang ke situ ya berdoa. Gitu. Karena kalau saya pribadi ketika ziarah itu artinya kita mendoakan orang itu, bukan kita minta tolong ke dia. Terus apa bedanya kalau misalnya kan bahasa pesugihannya dihapus terus caranya berdoa di situ terus dipermudah itu hanya diganti kulit luarnya gitu jadi loh. membentuk opini baru begitu. Nah, itu kan tadi udah dari sudut pandang Kuncen, Kang Yogi dan Ketua GPC Surabaya, Mas Prasetyo waktu itu juga ikut ikut berbincang-bincang, sedangkan saya udah mulai ngantuk jadi saya istirahat di beda tempat ya. Nah, ketika saya selesai berbincang dengan Kuncen, Kang Yogi itu menuju lokasi hunting tuh ditemani kalau nggak salah ya sama si Kuncen tuh apa enggak, Kuncen ngizinin kita masuk, tapi dia nggak ngikut. Nah, kita masuk ke situ jam berapa, Kang? Ingat nggak, Kang? Jam 1? Jam 1? Karena kita diskusi itu panjang, Kang. Cukup panjang. Ingat, karena saya juga pakai ceritain dulunya bagaimana, bukti apa segala macam. Wah, dari saya paham sampai nggak ngerti lah gitu. Karena menurut saya banyak banget sejarah-sejarah yang kok kayaknya agak sedikit menyimpang ya. Cuman maksud saya ya udahlah gitu. Akhirnya kita jam 1 kita jalan tuh dari Kuncen sampai ke lokasi hunting. Itu juga lumayan juga jalannya, Kang? Iya, karena gini jauh. Kita itu sebenarnya rumah pemukiman udah rame itu. Nah, kita ke jalan nih sampai di situ ada kompleks makam. Iya, saya ngeliatin makam. Betul, ingat saya tuh. Kompleks makam kita turun ke bawah. Terus tanjak lagi sampai di satu titik saya ngelihat kayak kota Surabaya tuh kayaknya tinggi banget. Iya. Gitu. Dan itu lebih curam, lebih terjal. Akhirnya kan mikir 2 kali tuh mau masuk. Jadi ternyata tempat itu selain ada makam, di situ juga gua. Ternyata fans kita ini fokusnya emang di gua itu. Di gitu. Gua itu. Nah, gua itu kan jadi dia turun gitu kan, tebing-tebing curam gitu. Nah, akhirnya milih juga kan gitu. Kang Miki waktu itu pakai sendal tuh, makanya nggak berani turun gitu. Kalau saya sepatunya waktu itu emang sepatu ini kan, sepatu gunung. Iya, sepatu tentara lah, sepatu tentara KW. Jadi ya udahlah saya turun tuh 3 orang, si fans GPC itu perwakilan dari GPC 1 itu masih pas turun.
Mas Pras saya ingat turun. Tapi dia nggak nyampe masuk lagi. Enggak, Dia yang- hanya di mulut gua. Saya yang turun saya ingat cuma Yogi doang udah. Jadi Itu gini doang. nih. Ini saya ingat banget. Ah. Kami ketika itu kan dia turun tuh. Ah. Untuk ke mulut gua itu udah turun. Udah tebing kan itu. Iya. Nah, di mulut gua itu masih turun lagi ke Betul, bawah. ada Nah, lagi itu. urutannya tuh Kang Miki di atas cuma nyenterin gitu kan. Sambil live IG tuh kalau nggak salah. Mas Pras itu sampai mulut gua. Nah, saya bertiga turun tuh. Oh iya, iya. Gitu. Nah, di mulut gua itu dia ada tangga. Tangganya itu kayu dan itu juga licin. Nah, Tapi sebelum kita masuk itu ada 2 orang, Kang. Ingat gak? Sebelum kita mau masuk, orang itu baru naik. Ada yang keluar naik ya. Nah, betul. saya tanya kan, dari mana Mas? Ya dari bawah. Ngapain? Ya cuma nyari inspirasi. Ya saya diem aja kan, kok nyari inspirasi masuk gua tengah malam kan. Iya. Oke. Saya oke lah ya. Akhirnya masuk tuh dengan urutan yang tadi kan. Saya masuk. Jadi kalau saya gambarin di dalamnya itu dia letter J, Kang. Jadi ini kita masuk nih. Ini mulut gua itu dia udah ada tangga, dia turun ke bawah. Turun ke bawah. Terus di dalamnya agak landai datar. Terus dia agak naik ke atas. Di depannya gitu ada atas, ada celah kecil gitu, kita masih bisa masuk tuh sampai nanti buntu. Jadi itu kayak bunker gitu dalam. Bukan bunker, Kang. Jadi memang terbentuk apa namanya, goanya terbentuk seperti itu. Gitu. Secara apa namanya? Secara alami kok. Saya masuk gitu, di situ nggak ada apa campur tangan manusia bentuk Alami, lorongnya. Ya cuma ditambahin tangga sama, saya nggak tahu entah bagaimana caranya, dia emang ditambahin lampu juga di situ. Jadi supaya nggak gelap. ada lampu. Ada. Oke. Dan kayaknya ketimbang cerita si Kuncen yang versi positifnya dia gitu, memang sudah orang tuh sudah termakan kalau di situ tempat pesugihan, Kang. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena di dalam itu banyak banget sajen. Oh, ada sesajen di dalam. Banyak. Kendi, kembang 7 rupa, telur gitu kan. Saya mikir uset ini. Sampai saya mikir uset ini telur kalau misalnya dibawa pulang mendingan digoreng atau direbus gitu kan. Jadi memang setiap ada orang yang masuk ke situ, memang tujuannya sudah fokusnya tuh pesugihan, kan. Udah negatif lah ya. Iya. Makanya saya, wah sayang banget. Padahal kalau misalnya saya bilang sendiri, itu mungkin tempat itu nggak masuk ke hitungan kalau untuk orang-orang pecinta alam kali ya. Tapi kalau untuk menurut kita orang awam nih, saya nih orang awam, bagus sebenarnya. Dan ketika Kang Miki yang berpikir, ya mungkin yang kayak Kang Miki bilang, Kang Miki capek terus takut apa segala macam, saya nggak ngerasain hawa mistis di situ malah. Oh, saya awalnya karena terimage itu tempat nyari tuyul. Ya kan saya juga dengar. Saya udah berpikiran kita akan bertemu dengan Kuncen yang akan jual belikan tuyul di situ. Iya. Ya tapi kan nyatanya di situ dia malah meluruskan, bukan pesugihan tuyul. Iya. Bukan Gitu. pesugihan jadinya ya. Iya, saya udah kebayang aja tuh, Kang. Iya, adanya cuman petilasan yang dimaksudnya si goa itu sama makam keramat. Gitu. Makam keramat. Iya. Betul. Oke, terus kemudian lokasi dari rumah Kuncen itu ke lokasi hunting, kan? Untuk aksesnya itu kan juga nemuin jalan-jalan terjal juga ketika itu tuh. Ya sebenarnya sih dulu apa yang ditakutin itu ya karena jalannya licin doang sih. Ya, berlumut Gitu. ya. Cuman kalau misalnya apa namanya? Mungkin kalau misalnya kita mau ke sana sebagai wisatawan itu ya sebagai sarana wisata religi kali ya. Saya sih sebenarnya juga nggak habis pikir sebenarnya makna wisata religi bagi orang Indonesia seperti apa sih gitu. Dan apakah tempat itu bisa dijadikan sih saya nggak tahu ya gitu. Iya. Karena itu udah terkontaminasi dengan orang yang kalau datang gitu tujuannya berbeda, nggak untuk wisata gitu. Ya, maksud saya memang waktu kita dari rumah Kuncen menuju lokasi huntingnya itu memang bukan terjal aja, ada makam yang sebetulnya kayak dikeramatkan. Iya, makanya maksudnya kalau misalnya kan kembali ke pengakuan si Kuncen itu kan dia di situ makam wali. Cuman saya nggak tahu tuh makam yang sebelah mana tuh.
Iya, Ya, iya. memang sih yang dekat di petilasan itu memang ada yang kayaknya dia di pagarnya tuh Iya, luas tuh, kayaknya eksklusif pakai banget. pakai pendopo gitu ya. Saya nggak tahu apakah itu makamnya atau yang justru di kompleks makam yang di depan yang kita lewatin ke bawah Iya, gitu. iya. Saya juga nggak tahu gitu yang benar yang mana. Cuman kembali lagi kalau kita mau ke sana mungkin bisa pertama ambil sisi keindahan alamnya gitu. Dan alam. Karena pengalaman saya pribadi ketika saya masuk ke situ kembali lagi itu bagus, spotnya bagus. Kalau untuk mencari ketenangan bisa jauh dari keramaian Ketenangan jalannya. itu bukan artinya meditasi, bukan? Bukan, maksudnya gini loh. Kalau misalnya gini deh, kita kayak di Depok atau di Kerawang atau di Jakarta atau mungkin di Surabaya gitu kan udah padat gitu loh. Macet atau mungkin numpuk tuh masalah pekerjaan atau mungkin masalah sehari-hari lah gitu. Yang kita tuh cuman pengen ya nyari tempat yang ya santai lah gitu. Iya. Tenang. Mungkin kalau untuk orang yang punya jiwa seni yang tinggi mungkin bisa nyari kayak semacam inspirasi entah mau Inspirasi. melukis entah kalau untuk kan fotografi juga ada yang Iya. genrenya pemandangan alam. Betul, betul. Kalau misalnya nanti tinggal izin ke Kuncen mau ngapain ya, kalau misalnya mungkin kedepannya si gua ini sudah bersih gitu dari itu, namanya sudah tidak mengacu ke hal-hal yang kayak begitu tuh bisa dijadikan spot untuk foto Betul. gitu. Bagus Untuk- banget Pocongers. Iya, itu bagus karena apa namanya dengan terbentuk secara alami gitu kan. Iya, iya. Nggak apa namanya tidak sulit sebenarnya diakses, itu cuman karena kita waktu itu hujan aja jadi licin kan. Sebenarnya kalau dalam keadaan kering nggak dalam cuaca yang buruk itu mudah sih diakses ya, cuman tetap hati-hati aja gitu. Iya. Dah paling itu sih. Dan apa ya, cerita yang dipercaya orang tuh terbukti hoax lah. Ya, jadi kesimpulannya begitu Pocongers, apa yang kita temui fakta di lapangan, tempat pesugihan, mencari tuyul, jadi itu hoax. Iya. Tidak benar adanya, dan kita sudah ekspedisi ke sana, kita sudah membuktikan dari berbagai narsum juga ternyata itu bukan tempat pesugihan, bukan tempat Bukan. mencari tuyul. Ya, Ya, intinya itu. kalau dibilang tempat mencari tuyul sudah terlanjur. Mm-mm, Tapi kalau apakah memang tempatnya, bukan. bukan. Terlanjur itu karena orang udah kemakan isu, dan ya akhirnya orang yang dalam tanda kutip males gitu kan, Ya. pengennya nyarinya pesugihan yang gampang, bukan pesugihan yang sulit seperti kerja dan segala macem. Ya nyarinya ke situ lah gitu. Pokoknya usaha saya di sini semedi sama bakar menyan gitu. Ya kalau udah itu ya sudah ada bekas-bekasnya gitu ya, sangat disayangkan sebenarnya sih gitu. Ini sebenarnya kita nih mau mengangkat ini tuh bakalan terus loh. Bahkan terus. Karena footage-nya nggak ada. Footage-nya itu nggak ada Sebenarnya- ya. Ada di VHS sebetulnya Kang dulu. Iya, sebenarnya itu kita Kayak dijebak ada di situ filenya. rekaman kita wawancara si Kuncen itu ada sebetulnya. Cuman sayangnya footage-nya nggak tahu kemana. Tapi adalah sedikit foto-foto lah. Ada ya, mungkin nanti bisa ditampilin lah sembari kita ngobrol-ngobrol begini lah Waktu ya. Kang Yogi masuk ke dalam gua itu ada footage-nya. Iya. Begitu. Jadi teman-teman, oke ya, kita dari Jawa Timur, dari mana Kang? Gresik. Gresik ya. Gresik Alas Surawiti itu hoax ya, kita luruskan itu hoax. Teman-teman yang punya informasi lagi mengenai Alas Surawiti bahwa itu diyakinkan tempat pesugihan, atau mungkin sama kayak kita pendapatnya itu bukan tempat pesugihan, nanti di komen aja. Iya. Oke, dari Jawa Timur kita menuju ke Jawa Tengah nih, perbatasan Jawa Barat. Mepet-mepet ya. Mepet-mepet. Karena nih namanya satu tapi Iya, masuk Cirebon, kedua dia. Tapi masuk ada Jawa Timur, ada Jawa Tengah. Nah, Iya. kita ke Arjawinangun. Di situ ada rumah sakit rumah sakit RSUD ya, RSUD rumah sakit milik Pemda Cirebon. Kemudian kita ke sana dalam rangka bikin konten, dan kita sempat ada masalah untuk izin untuk masuk ke lokasi itu. Dan di situ lagi-lagi Kang Yogi di sana bernegosiasi dengan
satpam di sana untuk bisa masuk ke lokasi itu, dan di situ juga ada isu miring juga teman-teman. Jadi Pocongers, kita membahas lokasi hunting yang kontroversi, dan lagi-lagi Rumah Sakit Arjawinangun Iya. ini memiliki kisah kontroversi juga. Seperti apa kan? Iya. Kalau ini kita flashback ke latar belakang dulu ya. Oke, latar belakang. Kalau misalnya yang di banyak cerita di web itu isunya adalah ada Ibu-ibu, sekeluarga kalau ya dari Indramayu yang melahirkan di situ dalam keadaan rumah sakit itu sudah tidak ditempati hampir 10 tahun gitu. Jadi ceritanya itu dia malam-malam datang ke rumah sakit tersebut. Saya nggak terlalu ini ya. Ini garis besar dari cerita yang lagi santer aja waktu itu. Jadi si ibu-ibu ini dia datang ke rumah sakit tersebut, dia bersalin gitu kan, dan semuanya tampak normal gitu sampai saya nggak tahu apakah itu paginya atau masih di saat itu juga. Ketika si suami itu keluar dari rumah sakit, si satpam mergoking, loh kok ini orang keluar dari rumah sakit ini ngapain gitu. Satpam ya? Satpam. Oke, satpam. Ya kan Penyewaan sebenarnya ya? kan di situ dijaga satpam Ya. kan gitu. Nah, apa namanya? Akhirnya ditanya, "Pak, ngapain di sini loh? Kan bersalin istri saya." gitu. Setelah dia balik lagi ternyata rumah sakit itu Udah nggak di kosong dan sudah diyakinkan, "Pak, ini udah nggak ada dokter sama sekali di sini. Ini udah nggak terurus sama sekali." Oke. Itu pokoknya secara garis besar ceritanya ya. Ya. Jadi itu yang cukup menggelitik GPC juga waktu itu. Akhirnya kira-kira nih gimana sih, karena nggak jauh dari cerita itu sempat viral dan akhirnya ada beberapa konten di YouTube, di Instagram, dan di beberapa medsos gitu yang akhirnya bikin footage di situ. Betul. Ya kan gitu. Nah, kita yang dari kegiatan di daerah Jogja gitu kan, ya kita mampirlah sekalian pulang gitu kan untuk mencari tahu nih tempat ini seperti apa sih gitu. Ada juga kita kontennya, nanti akan betul. di publish juga di channel ini juga, Rumah Sakit Arjawinangun. Ya, kita ada konten juga di namanya Jalan-Jalan Misteri, Ya. membahas tentang Rumah Sakit Arjawinangun. Di situ akan dipandu oleh Aldi Depeng dan Reja Kulasi Dini. Masih tetap di channel yang sama, tapi beda konten. Dan di situ saya ketika membuat konten dan Kang Yogi juga hadir di situ untuk proses negosiasi, Kang. Kita sempat kesulitan, Kang. Iya. Jadi kesulitannya tuh adalah begini, karena terlalu banyak isu. Nah, Maksudnya terlalu meluas isunya dan akhirnya mengundang banyak orang yang dalam tanda kutip tidak bertanggung jawab masuk, menggoreng isunya, masuk mungkin tanpa izin juga gitu. Ya. Akhirnya baik satpam dan manajemen yang merupakan bagian dari Pemda juga jadi kesulitan, jadi dirugikan gitu loh. Namanya jadi makin buruk, satpamnya juga jadi akhirnya kan disalahin dong. Iya, karena disalahin. ya kok bisa ada yang masuk gitu kan. Betul. Gitu. Jadi mereka nih cukup ya kesulitan lah untuk maksudnya menahan supaya ini isunya itu udah selesai. Iya. Nah, ketika kita masuk situ kan juga lagi masih panas-panasnya kan itu cerita. Iya. Betul. Akhirnya kita juga dianggap sebagai salah satu konten kreator yang mau mengambil Menggoreng pansos lagi, juga, kan? iya betul. Ya kan? Pansos Karena itu lagi panas-panasnya banget, lagi in-innya banget sampai dibahas kalau di TV di TV itu kayak acara-acara horor atau acara-acara gosip yang menyisipkan konten horor di situ. Akhirnya tadinya kita ditolak, padahal kita datang nyampe sana tuh sekitar jam-jam 3, jam setengah 4 sore gitu. Dengan awalnya memang kita berharap kita bisa hunting juga di situ, mendapatkan penampakan, bisa mendapatkan bukti gitu loh untuk menguatkan, tapi lebih ke hubungannya dengan teori GPC kan. Betul. Gitu. Tapi memang kita sebetulnya nunggu malam teman-teman di situ, nunggu malam supaya bisa masuk ke situ. Akan tetapi
Ya, izinnya susah, pihak manajemen tidak mengizinkan. Kalau diizinkan, si satpam itu mungkin bisa Diskors. bisa diskors, bisa Kasian, jadi bisa dipecat. Jadi kasihan Iya. juga. Nah, perjanjiannya gimana supaya kita bisa masuk ke situ, Kang? Nah. Walaupun sore juga is oke lah, ambil Iya. aja yang penting kita Jadi masuk. gini, apa namanya, si satpam ini juga dia berpikir, tadinya kita memang benar, kita nunggu sampai malam gitu. Tapi ternyata setelah satpam ada penolakan, tidak diperbolehkan. Akhirnya kita di sini menjelaskan. Tapi kita di sini Pak, kita tuh berusaha untuk mencari fakta yang benar terjadi bagaimana sih, gitu. Tapi kita nggak mengizinkan masuk malam. Oke, nggak apa-apa Pak. Kalau begitu kita akan bikin konten saat ini juga. Tapi kita tidak ingin menggoreng isunya. Ya. Justru kita pengen melihat dari sudut pandang Bapak selaku satpam yang jaga di sini. Kebetulan kan dia udah rolling tuh. Ya. Dia dari dari sore sampai malam tuh memang tuh dia. Dan pengalaman Bapak mungkin selama berjaga di sini gitu. Dan sebenarnya faktanya tuh seperti apa sih kayak gitu. Dia berpikir tuh. Dia tadinya mau ngasih izin, dia tanya komandannya dulu. Kita sempat ngobrol sama komandannya loh via telepon. Iya kan? Sempat ngobrol, akhirnya saya jelasin, begini Pak Komandan, kita di sini ingin meluruskan cerita yang lagi santer di masyarakat gitu. Kita di sini bukan buat konten yang hanya sekedar mengedepankan isunya, tapi kita malah pengen meluruskan nih sebenarnya isunya terjadi seperti apa sih gitu. Ya, betul. Terus dia bilang, oh yang benar nih Mas. Soalnya kita ini udah cukup kewalahan ketika setiap ada orang yang datang itu hanya karena isu si ibu-ibu melahirkan itu. Ya. Dan isu yang rumah sakit bla 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 gitu. Oh enggak. Kita di sini akan mencoba untuk meluruskan pandangan orang terkait tempat ini. Ya. Ya sudahlah, akhirnya disetujui sama si komandan dan kita jadikan satpam yang lagi jaga tuh itu narasumber. Betul, gitu. narasumber. Jadi fakta yang pertama kita temuin itu yang satu adalah rumah sakit itu ditinggalkan karena sudah tidak bisa dilakukan perluasan lagi, tidak bisa dilakukan pelebaran dan mentok Kang. Iya. Karena dia pas banget di sudut jalan di pertigaan gitu, di depannya itu kali, di belakangnya itu pemukiman, jadi udah susah untuk dilakukan pelebaran. Dan memang kalau ditanya apakah sempit, mungkin kalau untuk sekarang dia mirip kayak klinik. Iya, untuk sekelas RSUD kecil banget. Kecil banget. Jadi emang kapasitasnya nggak memungkinkan sih. Betul, tidak memungkinkan untuk menampung pasien banyak. Dan kalau tidak salah gitu, mungkin kalau misalnya ada info terkait pemindahannya itu kita ada yang kurang bisa ditambah juga. Kalau tidak salah memang ada waktu itu wabah penyakit, saya lupa apakah itu DB atau itu apa, yang waktu itu memang jumlah pasiennya membludak dan benar-benar tidak tertampung di situ. Oke. Ya dan kan? awalnya dari situ ya, Iya. dipindahin. Tidak bisa menambah prasarana lagi karena aksesnya itu jalan juga kecil. Tidak bisa dibilang sebagai jalan utama karena Betul, kecil. apa ya, malah kayak alternatif deh kalau nggak salah. Betul, parkiran juga nggak memadai. Iya. Di depan. Hanya halaman depan loh. Kita belakangnya itu benar-benar dipakai untuk fasilitas rumah sakit, yang artinya kalau memang di situ sedang, walaupun pasiennya bisa ditampung masih dalam jumlah wajar, itu tidak bisa menampung jumlah si penjenguk gitu kan, atau yang menjaga atau mungkin bara stafnya gitu. Jadi emang sempit banget. Jadi itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua, isu itu kabar burung Kang. Menurut si satpam, dan bahkan kalau nggak salah siapa sih ya yang nanya, itu kan jadi depannya tuh kayak ada pedagang kaki lima tuh. Pedagang kaki lima sama tukang beca juga di situ banyak. Ya, itu kita coba survei. Ya, untuk wawancara ya. Ya. Untuk gali informasi. Iya, kita gali informasi dan mereka juga ternyata isu itu mereka nggak pernah dengar. Nah, isu itu mereka nggak dengar Pocongret mengenai ibu-ibu melahirkan karena itu hanya ada di medsos, bahkan YouTube. Bisa jadi penduduk di situ
enggak kena terpaan media sosial kan. Iya. Jadi enggak tahu isu itu. Tapi kalau menyatakan tempat itu serem sih, ya logis Wajar, lah, wajar itu. Nah, kalau misalnya kita membahas masalah seremnya, itu jelas kenapa bisa dibilang serem. Pertama, itu memang bekas rumah sakit. Kalau yang kita tahu rumah sakit itu energi negatifnya sudah pasti besar. Apalagi kotor kan tempatnya, Kotor enggak terawat gitu. juga. Karena di situ ada banyak sekali seperti ya, kalau namanya rumah sakit kita tahu lah kondisinya seperti apa. Bukan tempat yang menyenangkan, bukan tempat hiburan, tempat orang sakit, tempat orang yang maaf terpaksa harus meninggal di situ mungkin karena entah penyakit akut atau kecelakaan parah yang nggak tertolong gitu. Gitu loh. Kan sebagai tenaga medis kan selalu ada batas ya. Dan memang kadang-kadang takdir lah itu gitu kan. Jadi konotasi rumah sakit itu angker itu oke, memang angker karena tidak terawat gitu. Karena tidak dikelola oleh manusia lagi gitu. Tidak terkontaminasi oleh aktivitas manusia dalam skala besar gitu. Tidak aktif di situ. Jadi yang mendominasi memang makhluk gaib gitu. Kalau untuk pernyataan itu, semua orang yang kita tanya bilang ya serem-serem aja memang. Sebagaimana kayak rumah kosong, gedung kosong, atau segala macam ruangan yang kosong lah gitu. Tapi Kang, ya memang sih jujur ya, bukannya lebay juga saya waktu si Aldi Depeng sama Reja itu bikin konten, kita kan sempat misah tuh, kita explore ke area belakang kamar mayat. Nah pas di kamar mayat itu saya nyium bau amis Kang, bau amis darah gitu. Itu karena memang ini kembali lagi karena keterbatasan lahan dari Rumah Sakit Arjawinginangun itu. Jadi gini Kang, tidak jauh dari, bukannya nggak jauh lagi, malah bersebelahan. Di situ memang ada ruang operasi sama ruang bersalin. Oh, ada ruang operasi? Iya. Saya cuma terpaku merhatiin kamar mayat ada apa tuh, tempat tidur dari keramik. Iya. Tempat buat mandiin mayat, pocong atas. Iya. Jadi pokoknya tempat untuk menyimpan mayat sementara lah, gitu kan, jenazah. Tapi bayang ya. Di seberangnya ini kan kayak misalnya Selasar nih. Ini gedung yang tempat jenazah kan. Depannya itu ruang operasi sudah. Nah, saya enggak merhatiin, saya gimana kan? Itu kan padahal terpaku di itu kamar mayatnya. Iya. Padahal kita kan kalau misalnya kita jalan itu ngikutin, itu ya sebelah kita yang Kang Miki lihat jenazah itu sebelahnya itu udah ruang operasi. Kita belok itu di belakang ruang operasi kalau nggak salah ruang bersalin. Saya agak-agak lupa. Cuman yang jelas ruang antara ruang penyimpanan jenazah sama ruang operasi itu berhadapan. Saya lupa sisanya itu ruang apa lagi gitu. Kalau nggak salah si dua tim ngembajol kita tuh yang sama si satpam kita tinggal memang agak jauh, dan itu dia lagi masuk ke ruang gizi tuh. Nah, ya kita memang keliling di situ kan. Kita juga bikin footage untuk kita sendiri sementara mereka lagi bikin konten. Kalau saya sih memang hawa yang saya rasain ya karena saya juga sering nemenin keluarga saya pernah masuk rumah sakit segala macam. Hawanya nggak jauh berbeda sih memang. Tapi bayangin Pocongres itu rumah sakit udah nggak yang masih dipakai aja. Pocongres itu kan serem banget. Apalagi yang udah 10 tahun, hampir 10 tahun ditinggalin. Dan itu sore udah rasanya itu hawa mistisnya itu kental. Kental banget. Apalagi malam tuh Pocongres. Iya, dibanding saya tapi bisa dibilang terus terang ya, daripada Gresik tadi yang ala Surawiti, saya memang lebih tidak nyaman ketika di Arjawinangun memang. Tapi sekali lagi itu adalah bentuk kewajaran mengingat dulu digunakan untuk apa, sekarang tidak digunakan dan tidak dirawat. Akhirnya ya sisa-sisa energi atau mungkin sisa-sisa dari memori orang zaman dulu yang ada di situ yang tidak menyenangkan itu ya jadi konsumsi mereka lah gitu. Maksudnya makhluk gaib gitu kan. Jadi memang auranya memang tidak enak. Tapi sekali lagi itu bentuk kewajaran ketika ada suatu tempat tidak dihuni manusia. Jadi mungkin kita bisa menyikapinya tuh begini. Itu kan tempat milik pemerintah daerah gitu. Mungkin banyak cerita horor atau mungkin sesuatu, kita kan kalau namanya horor kan getol banget. Iya. Tapi alangkah baiknya ketika memang ada isu
kayak yang horor begini itu jangan terlalu dijadikan momok banget gitu. Karena bagi mereka yang pengen, kan bisa jadi oke lah dulunya rumah sakit, tapi kan kali kalau misalnya ada apa namanya wacana atau segala macam dialihfungsikan, itu bisa jadi sesuatu yang jauh lebih bermanfaat. Tapi karena isu gorengan yang tadi itu sayang gitu loh. Iya. Akhirnya orang mau bikin mungkin sarana umum nggak jadi karena mungkin nggak akan apa namanya nggak akan bisa diakses orang karena udah saking takut apa segala macam. Itu yang disayangkan. Iya. Kalau kita juga kena imbas kan karena ada isu kayak gitu, ada konten kreator mengulik isu itu, memblow up, akhirnya kita juga sempat ditolak. Iya. Tapi alhamdulillah kita bisa meluruskan isu itu. Betul. Begitu. Pun kalau misalkan kita hunting nih ke tempat kosong apa segala macam, bukan mau membuktikan wah ini tempat ini pasti angker, tapi kita kan ingin mencari bukti nih, ya kan? Keberadaan makhluk gaib. Tapi kalau yang namanya tempat, kalau ada rame orang ya kita susah kan dapat footage. Mau ngomong emang nyari tempat sepi dong. Kayak gitu. Begitu. Jadi sebetulnya satpam di situ jaga sendiri kayaknya waktu kita datang ke sana kan. Sendiri. Sampai malam tuh. Kalau nggak salah iya dia pas shifting malam. Kalau nggak salah sih dia bilang bakal ada datang temennya gitu. Tapi dia yang dari sore memang. Nanti temennya datang lagi, dia nggak tahu apakah selepas isya atau selepas maghrib, saya juga kurang tahu. Udah waktu itu saya nggak sempat nanya, itu beliau sempat merasakan juga hal-hal mistis ketika jaga di situ. Kalau nggak salah sih dia ngerasain. Kalau kayaknya itu di konten itu nanti ada deh. Kalau nggak salah si sempat Depeng di interview ya. Di interview. Karena kan dia narasumber di JJM itu kan. Betul. Tapi kalau misalkan merasakan, ya wajar lah ya. Iya, sendirian di gedung kosong, mau siapa juga pasti ngerasain gitu loh. Iya. Saya masih kebayang kan lokasinya ketika kita di ruangan kamar mayat itu kan. Kenapa ya yang identik sama rumah sakit yang paling ditakutin tuh kamar mayat? Iya. Apa bedanya kalau Kang Yogi di mana? Posisi yang paling ditakutin ruangan sebelah mana? Saya sih nggak takut ya, cuman memang kalau di rumah sakit tuh hawanya tidak enak, iya pasti. Bahkan kan itu kan dia ngelebar ke samping tuh, ada pintu masuk juga di bagian sisi kanannya. Saya ke arah ambulan aja nggak enak. Ya, kan gini loh, kita kan manusia ini kan selalu persepsinya mobil jenazah atau ruang jenazah itu sesuatu yang udah pasti nggak enak lah. Orang kenapa-napa udah di situ, atau mungkin mengangkut yang sudah nggak bernyawa, itu kan pasti udah nggak enak kan persepsinya gitu. Cuman kalau untuk ngerasain hal mistis, ya mungkin karena masih siang juga, masih sore juga, dan mungkin saya juga tidak berusaha untuk fokus, ya karena memang apa mau dicari kalau jam segitu kurang afdol kan, karena ya masih siang apa sih. Karena di situ kita, kalau saya pribadi fokusnya nyari footage. Memang kalau memang ada penampakan pun pasti kita akan bilang penampakan ini tidak ada relasinya dengan isu yang berkembang di situ. Gitu. Jadi memang kita akhirnya bukan hunting sebetulnya di situ. Jadi hanya dapat meluruskan isu seputar ibu-ibu yang melahirkan di situ. Nah, teman-teman Pocongers yang nonton podcast GPC, yang tahu informasi siapakah ibu-ibu yang melahirkan itu, boleh komen. Justru kita cari itu Kang. Kita bisa gali lagi tuh informasinya. Tapi kita lost contact dengan di situ nggak masuk ke ranah berita atau apalah gitu. Itu dia. Karena sebenarnya cukup aneh begini. Saya nggak tahu ya. Kok bisa orang sekeluarga dari Indramayu ke situ? Sekeluarga kan, bukannya berdua. Gak sih? Iya sih, nggak masuk akal. Ya kan? Kecuali kalau memang apa namanya? Tapi kalau mistis mah ya logis-logis aja sih. Kita ngomongin mistis. Nggak ada yang logis malah. Mustahil. Cuma maksud saya gini loh. Kalau ini kan yang tidak logis itu kan kalau misalnya versi di kejadian di Dewi Nangunnya. Kalau memang ternyata ada. Tapi kan yang tidak logis itu adalah tindakan si manusianya loh. Kok dari Indramayu bisa dirujuk ke Cirebon? Jauh. Aneh kan? Jauh banget.
Dan nggak mungkin dong yang di Indramayu merekomendasikan rumah sakit itu. Iya betul. Karena namanya udah mati, masa dia rekomendasiin ke situ sih? Walaupun memang rekomendasi puskesmas ya. Nggak nyambung, kecuali kalau masih di wilayah situ. Nah. Atau mungkin Majalengka lah, masih dekat. Ya saya sih gini ya, ini geografi saya jelek nih. Pertanyaan saya, apakah Indramayu sama Cirebon itu tetanggaan gitu? Apa maksudnya kayak kita nih di Depok nih, terus kalau misalnya ada orang yang di Kabupaten Bogor, kalau misalnya sarprasnya kurang memadai, entah dilempar ke Bogor Kota atau ke Depok misalkan, apakah sedekat itu Indramayu dengan Cirebon atau gimana sih? Jauh kan, jauh banget kan. Jauh kan? Jauh. Makanya dari cerita aja keluarga Indramayu, saya juga mencoba, nggak mungkin gitu. Iya. Kenapa orang malah fokusnya yuk kita cari ke Cirebon, itu aja udah aneh gitu. Nggak, begini aja deh, Pocongers, kalau memang ada yang tahu informasi terkait ibu yang melahirkan itu, bisa komen, kita akan interview juga itu perihal. Kalau memang ada ya. Iya, kalau memang ada. Atau mungkin ada yang tahu versi mungkin lebih detail dari ceritanya bagaimana, sih silahkan lah gitu. Karena nggak ada di berita juga. Nggak ada di berita ya. Ini ya kan maksudnya kalau di stasiun TV itu kan ada berita, memang berita-berita yang membahas informasi, ada juga yang mungkin acara horor atau mungkin acara gosip yang disisipin konten horor. Tapi kalau untuk yang benar-benar masuk beritanya itu nggak ada. Nah, waktu itu ada bis masuk ke hutan tuh kan. Nah itu contoh cerita horor yang cukup menggemparkan. Harusnya kan gemparnya isu ibu melahirkannya sampai bisa begitu, itu bisa disejajarkan sama itu masuk berita harusnya. Itu saya nonton beritanya ngomong-ngomong. Ketika ada bis yang saya nggak tahu itu di daerah mana. Alas Roban kayaknya kan? Enggak, bukan Alas Roban, saya juga lupa dari mana. Tapi pokoknya itu memang bis malam gitu, bis Trans Jawa gitu, yang dia masuk ke hutan. Yang uniknya hutan itu tidak rusak. Di bagian belakang, harusnya kan kalau jalur kan ya, bagian belakang si bis terakhir berhenti harusnya rusak dong, karena di situ pasti jalurnya si bis masuk gitu. Itu tidak rusak, jejak bis benar-benar kayak jumping. Iya. Dan bisnya sendiri itu juga nggak lecet terkena dahan pohon atau ranting segala macam, itu juga nggak. Itu booming. Bahkan masuk ke acara berita ya, saya bilang bukan konten horor atau konten gosip yang saya bilang tadi. Bukan. Nah, bukan infotainment juga. Sama kisah yang ada sopir taksi yang dia di daerah Jakarta gitu. Mungkin kalian sebagian pernah ada yang dengar beritanya juga, sempat booming juga, yang tiba-tiba dia ada di satu pemukiman yang bahkan kalau mobil aja udah nggak bisa lewat. Nggak masuk akal lah. Iya, dan itu ketika disorot, kendaraannya masih ada di situ. Sama seperti bisnya. Nggak penyok-penyok, nggak baret gitu ya. Enggak. Yang harusnya motor tuh papasan aja. Itu udah yang satu ngalah lah, berhenti biar lewat. Itu fakta itu. Nah, itu adalah kejadian mungkin berkaitan dengan supranatural. Tapi memang karena saking nyatanya itu sampai masuk ke berita gitu. Dan narasumbernya saksi kejadian juga ada ya di korban situ, ya? Malah korban maksudnya, ya, maksudnya korban. Dia yang mengalaminya di saat itu juga. Nah, kembali ke Arjowinangun. Nah, ini kita cari nih sosok seorang ibu itu. Bener ada nggak sih? Betul gitu? Ada atau enggak? Kalau nggak ada ya semoga ya ini cuma dibilang kayak apa ya, anggaplah urban legend lah. Urban gitu. Legend bisa. Yang kita sih berharapnya untuk kedepannya nggak selalu mengaitkan rumah sakit itu dengan isu-isu yang mengerikan lah gitu. Atau mungkin ya memang rumah sakit Arjowinangun sudah tidak ditempati, tapi bukan berarti suatu saat tidak direvitalisasi jadi mungkin prasarana yang lain. Gitu kan. Mau jadi aula kayak misalkan aula untuk warga sekitar, atau mungkin dengan gedung yang sudah ada direnovasi sedikit jadi klinik gitu kan juga bisa gitu. Betul. Jadi supaya citranya tuh nggak buruk, sehingga suatu saat memang darurat kita harus membangun sesuatu di sini yang berkaitan dengan publik gitu kan. Dan itu karena punya pemerintah daerah benar-benar bisa dimanfaatkan gitu. Betul. Jadi kembali lagi dari kayak sebelumnya di Jawa Timur, di Alas Surawiti, di mana kan
Gresik, ya. Gresik. Kemudian dari Jawinangun. Jadi isu itu hoax ya Kang ya. Iya. Jadi Kita hoax. kita Jadi belum menemukan sumber yang valid sih. yang valid. Jadi kebenarannya juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bisa merusak citra lokasi. Sama kan kayak waktu kita mau hunting di sebuah gedung di Jakarta, tapi disebutin kan gedungnya nih, udah famous banget tuh, citranya rusak juga tuh Kang, padahal mau direvitalisasi gedung itu karena banyak isu-isu seputar mitos-mitos apalah segala macam, gedung itu jadi nggak bisa dijual lagi. Ya, mungkin kita di sini juga bisa. Kalau saya sih pengen menyampaikan gini ya, ini kita GPC nih, kita tidak berusaha untuk mencari hantu dengan modal isu ya. Iya. Tapi kalau misalnya ditanya dalam gedung kosong ini ada penampakan, kita di situ cuman ini menyampaikan kan, kita punya teori kan. Kami buat teori itu. Iya. Dan salah satu yang kita coba sampai saat ini ya masih kita yakini adalah mereka akan lebih dominan ketika tidak ada interaksi manusia di lokasi itu. Betul. Ya kan? Dan itu yang jadi pedoman kita. Ya. Gitu. Jadi kalian kalau misalkan melihat konten di apa namanya di GPC atau apa namanya ngelihat kita hunting footage-nya dan segala macam, walaupun tempat itu ada isu, kita tidak terfokus di isu itu. Betul, kita nggak Gitu. terfokus di isu itu. Kita mungkin kalau misalnya seberapa persen kalian ambil bagian terkait isu tersebut, ya 30%. Kalau misalnya ditanya semakin isu itu berkembang, semakin sepi. Ya. Kita explore semakin mudah karena kita ini kan based on science, yang artinya kita nggak pakai klinik, kita nggak pakai dukun, kita nggak manggil mereka ya. Kita kalau misalnya mungkin tidak sengaja bersinggungan pun ya memang itu yang kita cari supaya kita dapat hasil gitu. Iya. Untuk membuktikan ya gaib itu sebenarnya, dunia gaib ada. Ya, betul. Kayak gitu. Nah, kalau untuk selebihnya ketika kita rasa ini kita footage ini udah cukup nih, kita udah dapat di daerah sini nih, angker lah, oke. Tapi apakah angker ini lantas kemudian harus dijauhi sama manusia? Nah, di situ kita bermain mindset lagi tuh. GPC akan menekankan angker memang, tapi selama kita di situ harus mungkin suatu jalan nih, terpaksa kita lewat. Kalau kalian takut, berdoa juga cukup. Iya. Gitu loh. Yakin aja, karena beberapa banyak juga kok mungkin yang lewat tempat yang sama juga, nggak ada apa-apa kok gitu, biasa-biasa aja. Ya itu kan kembali ke masing-masing, tapi yang jelas jangan menggoreng isu yang ada di tempat itu. Iya. Dan kalau misalnya isu itu memang kalau misalnya lokasi itu tidak ada isu, kita juga jangan, ya kalau bahasanya si Depeng, jangan sompral. Iya, Jangan kurang ajar juga. Bukan berarti ketika di situ nggak angker atau mungkin apa namanya banyak manusia terus kita lantas bisa seenak kita juga, nggak juga dong. Iya. Kita manusia, kita punya adab, kita punya sopan santun, nggak ada salahnya lah kita menerapkan itu juga di tempat yang bahkan nggak ada sesama manusianya nih. Karena bahkan adab aja bisa pengaruh ke binatang misalkan. Iya. Asal jalan nggak lihat sana sini, tato nginjak ular, ularnya matok. Iya, betul. Kan korelasinya kurang lebih kayak gitu. Make sense, iya. Itu binatang, apalagi makhluk gaib, kita yang lebih nggak kelihatan. Gitu loh. Terus komunikasi nggak tahu gitu, dia tersinggung apa enggak, binatangnya kita nggak tahu tersinggung apa enggak gitu loh. Paling gitu sih Kang. Iya. Itu GPC lah gitu. Ya, jadi memang menarik sekali Pocongres. Kita udah banyak jalan ke sebuah tempat-tempat ya boleh dikatakan angker banget ya, dan nuansa mistisnya juga kental, kuat banget. Dan kalau memang ada isu, kita nggak berpatokan di isu itu sebetulnya. Ya. Jadi memang bahkan ketika ada isu di situ kita punya kesempatan untuk bisa meluruskan ya Kang. Iya. Karena apa ya? Kita sih juga nggak mau, walaupun oke tempat itu angker, cuman kita nggak mau merusak image juga. Ya mungkin pengalaman kita di situ, wah gila-gilaan gitu. Cuman apa ya? Kayaknya sayang banget kalau kita akhirnya, wah itu tempat itu angker. Lu jangan ke situ deh. Itu kita nggak mau lah, GPC nggak mau membuat penggiringan opini yang kayak gitu. Iya. Karena kan kesian orang-orang yang tinggal di daerah situ. Ya itu kayak mungkin di beberapa tempat yang kita memang kebetulan kayak kemarin Kang Miki sempat bahas Banyuwangi ya.
Banyuwangi. Iya. Itu memang real experience kita gitu. Cuman apakah lantas tempat itu berbahaya bagi manusia selama kita di situ tujuannya benar dan memang kita terpaksa di sana untuk suatu maksud tertentu dan tidak berkaitan dengan mistis, harusnya nggak masalah sih. Kalau di Banyuwangi sih nggak ada isu di lokasi hunting itu, Kang. Itu cuma hanya rumah kosong, rumah besar banget, udah nggak ditinggalin udah puluhan tahun juga, bahkan juga akar juga udah di tembok-tembok gitu ya, udah Iya. masuk ke dalam rumah itu, dan di situ nggak kemakan isu apapun kita. Akan tetapi Kang, ketika live IG Memang itu pas kita dapet. ke-capture, Kang. Pas Iya. emang pas Nah, dapet. jadi sebenarnya kita tidak mengeneralisasi Banyuwangi itu angker, enggak. Ya emang kebetulan tempatnya di Banyuwangi. Apa bedanya kalau misalnya kayak kita sebut tadi di Cirebon, di Gresik. Bahkan mau di tempat kayak dibilang kayak Jakarta pun, kalau misalnya di tempatnya serem, ya ada aja. Tapi kita tidak mau mengangkat isu yang ada di situ. Ya mungkin kita cuma kayak latar belakang, oke lah. Iya. Tapi kita nggak akan meyakini itu, gitu. Kayak misalkan di di suatu gedung yang kayak kami bilang. Mungkin kalau misalnya kita sebut di daerah MT Haryono, kalian udah paham lah gedung apa yang dimaksud, gitu kan? Iya. Iya kan? Betul. Ya, itu kita nggak bisa masuk, perizinan udah nggak bisa, dan citranya makin buruk karena memang waktu itu ada field report dari suatu forum komunitas yang akhirnya membuat citra gedung itu makin jelek, gitu kan? Walaupun nggak bisa dipakai juga karena masalah teknis lahan, gitu. Iya. Ya tapi kita di sini ya balik lagi, intinya cuma apa ya, kita cuma mau capture untuk buktiin makhluk gaib ada, that's all. Yap. Betul Gitu. sekali Pocongers. Itulah semua penjelasan dari Kang Yogi tentang lokasi hunting yang penuh dengan kontroversi. Ya. Menarik tuh, ada Alas Surawiti, ada Rumah Sakit Arjawinangun, dan kita akan bahas di suatu hari, Kang. Semoga Kang Yogi bisa ada lagi sharing kepada Pocongers semua tentang pengalamannya di luar GPC maupun di dalam GPC. Kalau di dalam GPC jangan tanya lah, banyak banget. Emang dicari. Iya. Pengalamannya emang di Hmm. banyak-banyakin. Ya emang karena saya sebenarnya hobi adventure-nya iya, tertarik dengan hal mistis iya gitu. Tapi bukan berarti pengen terjun ke kliniknya gitu. Iya, betul. Nah, ngomong masalah klinik, kita juga akan kupas tuntas nanti, Kang, di lain kesempatan, Kang. Ya, siap. Itu, Pocongers, makasih banget nih udah nonton sampai selesai tentang banyak pengalaman yang udah disampaikan oleh Kang Yogi Ya. tentang 2 lokasi hunting tadi. Kita akan ketemu lagi insya Allah di lain kesempatan. Makasih udah nonton, jangan lupa komen ya, subscribe juga, dan kasih like-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.